Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 5. Puji Tuhan kita bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat walaupun bertemu secara tidak langsung. Ya. Bapak berharap walaupun pembelajaran kita masih daring, ya Bapak minta anak-anak tetap belajar dengan serius. Ya. Nanti kalau sudah selesai masa pandemi ini ya kita belajar secara langsung, dan nanti di pembelajaran kalau sudah secara langsung kita lebih banyak ke prakteknya. Nah, di hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang sudah kamu catat minggu yang lalu. Bapak sengaja tidak bikin video minggu lalu supaya kamu konsentrasi mencatat, menyalinnya, ya, membaca dan menyalin. Nah, hari ini Bapak menjelaskannya supaya kamu ngerti apa yang sudah kamu catat minggu yang lalu. Nah, di dalam pertemuan pertama ini semester 2, pelajaran judul yang kita bahas pertama adalah menyimpan dokumen di media. Ya. Jadi kita menyimpan dokumen. Menyimpan itu tujuannya supaya kita bisa mengambil kalau kita butuh. Ya. Dokumen itu apa? Dokumen itu banyak, surat-surat, ya, bisa berupa foto, bisa berupa juga gambar, ya, bisa berupa video. Nah, kita simpan di mana? Di media. Media itu alat, ya, tempat. Banyak alat yang digunakan untuk menyimpan informasi atau program yang tidak secara aktif, antara lain punch card, paper tape, magnetic tape, hard disk, floppy disk, dan optical disk. Jadi ada banyak alat yang bisa digunakan untuk menyimpan informasi, juga bisa menyimpan program, ya. Tapi itu tidak secara aktif, maksudnya tidak aktif di dalam komputer, ya, atau di dalam alat yang kita gunakan. Nah, alat penyimpanan tersebut disebut backing storage, ya, karena terletak di luar alat pemrosesan. Backing storage itu apa? Yaitu pendukung penyimpanan, ya, atau penyimpanan pendukung, ya. Nah, dia disebut backing storage karena dia terletak di luar alat pemrosesan. Jadi dia hanya sekedar alat untuk menyimpan saja. Manfaat media penyimpanan luar, ya, apa kegunaannya media penyimpanan luar itu? Kenapa kita mesti punya media penyimpanan luar? Yang pertama manfaatnya adalah menyimpan informasi salinan penting. Jadi kita bisa menyimpan salinan-salinan informasi yang kita anggap penting. Ya, contoh misalnya ada foto-foto, ada video. Nah, itu kita bisa simpan di luar daripada laptop kita, di luar daripada komputer. Ya, kalau di dalam komputer kan bisa penuh, ya. Jadi supaya kita bisa supaya komputer kita tidak penuh, kita bisa simpan di luar, ya, menggunakan nanti alat-alat penyimpanan. Ya. Jadi menyimpan informasi salinan penting, jadi kita simpan itu supaya ketika suatu saat kita butuh sudah ada. Kemudian memindahkan data. Jadi media penyimpanan ini kita bisa manfaatnya kita bisa memindahkan data ke tempat lain. Ya. Jadi kalau tidak ada alat media penyimpanan luar, ya kita nggak bisa memindahkan ke tempat lain. Nah, ini kita bisa memindahkan datanya. Terus manfaat yang ketiga, menyimpan informasi dan program yang tidak sering digunakan. Jadi manfaat yang ketiga ini, kalau ada informasi misalnya surat-surat, ya, yang tidak perlu kita gunakan, yang tidak sering kita lihat, atau ada foto-foto yang tidak sering kita lihat, ya daripada numpuk di komputer kita, di laptop kita, ya kita simpan
di media penyimpanan luar, ya, misalnya di flash disk, ya, di CD-ROM, dari di DVD-ROM. Yang tidak sering kita pakai, yang tidak sering kita lihat, ya sudah kita simpan di media penyimpanan luar. Itu manfaatnya. Membuat salinan informasi untuk orang lain. Jadi ketika ada program, kita bisa kasih orang lain, bisa berbagi kepada orang lain. Oh, misalnya teman kita dia mau program program baru, ya, misalnya program menggambar, ya, software menggambar. Di laptopnya nggak ada. Nah, kita bisa kirimkan, kita bisa simpan di flash disk dulu, kemudian nanti teman kita akan masukkan ke laptopnya. Ya seperti itu. Melindungi informasi yang tidak ingin diketahui orang lain. Jadi contohnya kita sudah simpan data kita, ya, data yang penting di komputer, dan ternyata komputer itu digunakan banyak orang, misalnya komputer kantor, ya, komputer kantor digunakan oleh teman-teman kita. Nah, karena ada data yang tidak mau, yang kita nggak mau dilihat oleh orang lain, ya sudah kita tinggal simpan di media penyimpanan luar, jangan simpan di dalam situ. Sehingga informasi tadi rahasia itu tidak diketahui oleh orang lain. Jadi itu manfaatnya. Jadi kita bisa menyimpan informasi yang penting, yang tidak perlu, yang tidak mau diketahui oleh orang lain. Media penyimpanan masa lalu. Jadi ada media penyimpanan masa lalu, ya. Nah, ini ada Panceka. Ini media penyimpanan masa lalu. Di masa Bapak sekolah, ini juga sudah nggak dipakai lagi, sudah lama berarti ini, ya, tidak dipakai, ya. Nah, ini ada paper tape, ya. Ini bentuknya, ini gambarnya, ya. Ada pencekat, ini paper tape. Ini media penyimpanan masa lalu. Ini dia berupa kertas, ya. Terus ada magnetic tape. Nah, ini kamu masih ingat ini ada tape, ya, yang punya tape di rumah. Kalau masih ada, ya berarti kamu masih punya magnetic tape. Ini di sini ada, ya, jadi ada kasetnya, ya, di kasetnya itu ada di situ magnetic tape-nya. Itulah yang menyimpan lagu, itu yang menyimpan rekaman, ya. Biasanya para wartawan dulu ketika meliput berita, ya, meliput informasi, mereka menggunakan alat recorder, tape recorder, ya. Jadi mereka menggunakan kaset penyimpanan seperti ini, magnetic tape. Nah, di bagian ini ada magnetiknya, ya, sehingga bisa menyimpan suara, bisa menyimpan musik. Nah, sekarang para wartawan pakai apa? Mereka udah bisa pakai HP sekarang, nggak perlu pakai seperti ini, ya. Ini di masa lalu. Terus penyimpanan luar masa lalu seperti pancekar, paper tape, dan magnetik, nah itu, ya, tadi. Bentuknya relatif besar. Nah, untuk penyimpanan luar di masa lalu ini bentuknya rata-rata besar, ya, tetapi penyimpanannya kecil, ya, rata-rata besar seperti tadi, ya, lumayan besar ini penyimpanannya. Kemudian kapasitas kecil, jadi daya tampung data itu kecil, ya, tidak banyak, tidak sampai bergiga-giga, ya. Kalau sekarang mau udah 1 giga, 2 giga, 10 giga, bahkan sekarang ini udah ada 60 giga yang flash disk, ya. Akses datanya lambat. Nah, ini untuk mengambil datanya pun agak lambat. Dan keempat adalah kurang efisien. Nah, ini penyimpanan masa lalu. Kalau kita masih pakai ini, ya itu dia kelemahannya, relatif besar, kapasitasnya atau ukurannya kecil, ya, daya tampung, ya, maksudnya, ya, kapasitas, ya, daya tampungnya, jadi nggak banyak memuat data. Akses datanya lambat, jadi ketika kita
memindahkan data, yaitu pun agak lambat, kurang efisien, jadi tidak tidak cepat ya, tidak tepat untuk kita pakai menyimpan data. Jadi itu saja yang Bapak jelaskan di pertemuan hari ini ya. Untuk selanjutnya kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kalau masih kurang paham, putar kembali videonya.